Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran di siang hari ini. Mungkin yang pertama saya ingin berbicara masalah vaksin dulu. Setelah pada tahapan pertama, kita mendapatkan 3 juta vaksin yang kita peruntukkan untuk tenaga kesehatan. Di tahapan kedua ini sudah masuk lagi untuk didistribusikan yaitu 7 juta vaksin yang mulai di pertengahan Februari ini akan kita fokuskan untuk pelayan-pelayan publik, tenaga-tenaga pekerja publik, dan juga di dalamnya termasuk TNI Polri yang banyak berinteraksi dengan publik, kemudian masuk juga wartawan, masuk di sini, kemudian atlet juga masuk, kemudian juga pekerja di kantor juga yang sering berhubungan dengan publik, misalnya di industri jasa keuangan misalnya. Kemudian juga para pedagang pasar yang sering berinteraksi dan memiliki mobilitas yang tinggi. Saya kira ini kita akan dahulukan untuk yang 7 juta. Kemudian pada bulan Maret ini akan keluar lagi, mungkin Maret awal akan keluar lagi yaitu 11 juta. Vaksin yang sama akan kita teruskan untuk ini terlebih dahulu, plus juga yang menjadi prioritas adalah para lanjut usia, meskipun sudah kita mulai minggu yang lalu. Kita kerjakan. Dan mungkin akhir Februari atau awal Maret akan keluar lagi dari AstraZeneca, itu 4,6. Hanya ini masih dalam pembicaraan di Kementerian Kesehatan, apakah ini nanti dikhususkan di sebuah provinsi sendiri sehingga pengelolaan manajemennya akan lebih mudah, ini yang belum diputuskan. Misalnya AstraZeneca khusus di di provinsi tertentu, karena kalau campur-campur juga karena ini 2 kali semuanya, dan juga kalau saya mendapat informasi kalau yang Astra ini juga suntikan pertama dan kedua itu memakan waktu yang berbeda. Kalau Sinovac itu 2 minggu, kalau AstraZeneca itu 1 bulan sampai 2 bulan. Yang ini juga masih belum jelas yang 1 bulan untuk siapa, yang 2 bulan untuk siapa. Ini saya kira arahnya ke sana. Dan kita berharap dengan kombinasi antara pembatasan kegiatan masyarakat di skala mikro dan vaksinasi yang terus gencar kita lakukan, vaksinasi pun tidak kita hanya bergantung kepada rumah sakit dan puskesmas, tetapi sekarang kita mulai dalam bentuk massal-massal seperti kemarin dicoba di Senayan, bagus, tadi pagi dicoba lagi di Tanah Abang, dan di Jakarta ini kita harapkan 3,4 juta terlebih dahulu yang akan dikejar dalam klaster-klaster yang sudah datanya kita miliki. Ini hasil dari pembahasan kita dengan Gubernur DKI sehingga sudah kita putuskan 3,4. Kita harapkan nanti terjadi herd immunity dan akan menurunkan, kita harapkan laju penularan dari COVID. Nanti juga kita tentukan memang yang diberikan prioritas adalah untuk daerah-daerah yang banyak merahnya, yang itu akan didahulukan, kemudian juga kesiapan dari vaksinator, karena ternyata meskipun kita memiliki 30.000 vaksinator, tetapi persebarannya ternyata tidak merata, sehingga ini juga menyebabkan
proses vaksinasi ini antara provinsi satu dan provinsi yang lain kecepatannya berbeda. Dan kita harapkan nanti dengan tim tambahan 30.000 dari Kementerian Kesehatan, kemudian tambahan dari TNI Polri ada 9.000, saya kira ini akan sudah mencapai katakanlah 40.000. Kalau satu orang vaksinator sehari bisa 30, berarti sudah sehari 1,2 juta. Hitungan kita sebetulnya hitungan gampangnya seperti itu, tapi praktek di lapangannya yang memang ini membutuhkan improvisasi yang baik sehingga angka yang kita harapkan itu betul-betul tercapai. Tapi memang problemnya yang masih problem adalah jumlah vaksin yang ada. Yang tadi saya sampaikan 3 juta, 7 juta, 11 juta, dan itu akan mencapai titik yang angka yang paling baik itu pada semester kedua. Semester kedua mungkin sebulan bisa 40 juta, 30 juta bisa. Nah itu masih di bulan-bulan Juni, Juli baru menginjak pada angka-angka itu. Mungkin itu yang berkaitan dengan COVID, saya kira yang lain-lain kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terima kasih. Ya. Bapak Presiden yang kami hormati. Masukkan ke dalam Mas Ari. Ini. Oh. Iya, oke. Salah satu hal yang sebenarnya kami ingin mengetahui Pak, adalah bagaimana sekarang mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah pusat Pak, untuk menindaklanjuti vaksinasi ini Pak, yakni mekanisme yang bisa memberikan semacam scoring kepada masing-masing provinsi dalam hal penanganan pandemi COVID ini Pak. Karena salah satu hal yang saya pahami, pemerintah kan sekarang lagi menggalakkan 3T, test, trace, dan treatment. Sementara kalau kita lihat 10 provinsi dengan kontribusi positive rate terendah, Pak. Jadi 10 provinsi yang dengan kasus terendah, Pak. Itu test rate-nya angkanya tersembunyi, Pak, misterius. Jadi 10 provinsi dengan angka terendah itu test rate-nya nggak pernah terbuka secara gamblang ke publik. Mereka bahkan salah satu daerah yang kami lihat fasilitas PCR-nya tidak ada hanya ada satu di ibu kota provinsi saja. Dan itu yang pada dasarnya kami ingin mengetahui bagaimana pandangan Bapak, apakah pemerintah pusat akan mengeluarkan semacam pemeringkatan terhadap provinsi-provinsi yang dinyatakan melakukan penanganan pandemi ini yang terbaik gitu Pak. Karena kalau yang terburuk pasti tidak akan menginspirasi, yang terbaik mungkin akan dikeluarkan scoringnya atau pemeringkatannya. Lalu yang kedua tentang APBD mereka masing-masing Pak. Apakah pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah Kementerian Keuangan sudah ikut mencoba untuk meneliti bagaimana mereka mengelola APBD-nya masing-masing dalam proses kebersamaan menangani pandemi ini Pak. Karena ada beberapa indikasi di mana beberapa provinsi itu kok kebersamaannya kurang. Semuanya menunggu drop-dropan pusat dan anggaran APBN. Sehingga itu yang kami ingin dapatkan Pak, apakah hal ini sudah Bapak ada di rencana Bapak untuk bisa memberikan pemeringkatan atau menghukum mereka yang pada dasarnya tidak partisipatif dan tidak memiliki semangat kebersamaan. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Presiden, Pak Pratik, Bapak-Bapak dan semuanya, Ibu. Kami apresiasi Pak Presiden ketika melihat dalam kurun waktu sebulan terakhir memang kasus aktif ya itu berkurang. Kami sempat takut sebetulnya jangan-jangan ini terus naik terus begitu, tetapi ternyata ada penurunan yang cukup signifikan meskipun kurva secara keseluruhan belum menurun begitu. Dan kami juga mendengar ada rencana PPKM mikro ya Pak sampai tingkat RT. Nah hanya pertanyaan dari kami Pak, kami juga melihat efektivitas vaksin seperti yang tadi dikatakan Pak Presiden
itu luar biasa karena tenaga kesehatan terbukti penularannya menurun drastis begitu. Artinya efektivitas vaksin ini luar biasa. Kemudian ada rencana 3T seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Arief. Tapi pertanyaan saya begini Pak, ketika PPKM Mikro ini kan sangat powerful ya Pak. Karena dimonitor sampai tingkat RT, bahkan ketika RT-nya 5, ada warna dan yang lain-lain. Pertanyaan saya itu bagaimana kami dari media bisa memonitor itu Pak, sehingga ada dashboard dari setiap RT, sehingga itu akan mendorong setiap RT untuk bergerak, berlomba untuk mewujudkan RT-nya itu menjadi RT yang kuning atau hijau gitu. Karena menurut catatan kami Pak, perlombaan saya melihat pendekatan dari pemerintah sudah tepat kali ini Pak. Karena bisa menurunkan, hanya yang menjadi catatan tinggal kecepatannya Pak. Kecepatan. Karena kita berlomba dengan kecepatan virus menularkan itu begitu. Jadi ketika pendekatan PPKM sudah efektif tetapi bisa cepat, kelihatannya mungkin kita bisa menurunkan secara drastis terkait dengan infeksi COVID ini. Mungkin dari saya itu aja Pak, makasih. Baiklah, jadi sebetulnya mekanisme tadi disampaikan oleh Pak Arief, mekanisme provinsi, kabupaten maupun kota itu memang ada kategori-kategorinya, sudah ada. Hanya memang tidak detail seperti yang kita inginkan. Yang kita inginkan sebetulnya sampai RT RW itu, kalau ada datanya dari kabupaten kota itu lebih memudahkan. Kita ini baru sampai kepada kecamatan. Ini yang kita arahkan, mungkin perkiraan kita dalam sebulan 2 bulan ini sudah ketemu sampai ke RT RW. Dan dari scoring per provinsi itulah kemarin saya panggil 55. Ranking paling atas saya panggil duluan. Nih, provinsimu ada kasus aktif seperti ini, angka kesembuhan seperti ini, angka kematian seperti ini. Mestinya harus dilakukan ini, biar kita memiliki pandangan yang sama. Jadi pemeringkatan itu ada. Saya sudah panggil gubernur yang pertama paling atas, kemudian gubernur yang kedua, ini nanti minggu ini gubernur yang ketiga. Karena memang strategi vaksinasi ini berhubungan erat sekali dengan pemeringkatan ini. Mana yang akan kita kepung terlebih dahulu untuk mencapai herd immunity. Sehingga sekali lagi pemeringkatan itu memang penting sekali buat kita untuk melakukan terutama yang berkaitan dengan testing. Testing ini juga tidak, ya kita ngomong apa adanya, tidak bisa merata. Kayak DKI ini sudah 12 kali dari standar WHO. Yang lain ya sudah, yang standar sudah banyak juga, tapi yang belum juga banyak juga. Oleh sebab itu kemarin kita sampaikan bahwa dalam APBD itu urusan pandemi itu harus ada lagi untuk 2021. 2020 itu realisasi untuk COVID ini kecil banget di APBD. Kecil sekali, sehingga kemarin Menteri Keuangan sudah menyampaikan agar di APBD juga ikut gotong royong, baik nanti dalam bentuk bansosnya, mendukung bansosnya, atau mendukung dari sisi pembelian PCR, antigen dan lain-lain, sehingga masker dan lain-lain, sehingga semuanya tidak tertumpu pada APBN pusat. Kemudian kalau kita lihat kasus aktif karena PPKM skala mikro ini memang pada awal itu saya sempat marah. Ini PPKM ini enggak efektif ini. Angkanya ini saya tunjukkan. Yang turun baru 2 provinsi, yang lain enggak ada yang turun sama sekali. Karena memang kita data dan ininya komplit banget. Kenaikan kurvanya seperti apa, saya tunjukkan semuanya. Sehingga kenapa saya ngomong di awal minggu itu PPKM tidak efektif, ya karena memang kurvanya tidak ada yang melandai turun. Tetapi yang kedua kelihatan sekali sudah turun. Yang ketiga ini turun lagi. Kasus aktif juga kalau kita ingat,
mungkin 3 minggu yang lalu, itu masih di angka-angka 14.000, bahkan 15.000. Sekarang minggu terakhir kemarin ini sudah di 8.000, 9.000, 8.000, 9.000, sudah selama seminggu. Hanya kemarin itu, ini lagi ke 10.000. Tapi ini menunjukkan bahwa PPKM Mikro ini kalau memang kita lakukan serius, ini akan memberikan hasil. Karena ini kita juga bukan ini, kita akan tanya ke Menteri Kesehatan India. Saya perintahkan karena di sana bisa terjunnya sekali, tajam. Apa kuncinya kok? Apa yang kita dengar di media-media bahwa mereka melakukan lockdown? Enggak. Ternyata mereka melakukan lockdown mikro lockdown. Yang dilakukan ya ini. Yang awal-awal sebenarnya saya sudah sampaikan PSBB skala mikro. Ini karena enggak efektif. Wong yang merah itu 1 RT kok, yang di lockdown 1 kota, di PSBB kan 1 kota. Ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena 1 kelurahan ya sudah 1 kelurahan itu aja yang diisolasi, dikarantina, tapi bukan 1 kota dong. Itu yang dilakukan India. Meskipun awal-awal India itu lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini, karena strateginya sama, PPKM skala mikro. Itu yang kita pakai untuk. Jadi kita itu kalau ada hal-hal yang di negara lain itu berhasil kita juga, tapi yang nggak mungkin kita niru yang negara kecil yang gampang, kita ini negara gede. Jadi kembali lagi ke kasus aktif memang kelihatan berkurang dan ini terus kita, saya melihat kekuatan kita itu memiliki desa yang ada RT RW-nya dan di situ ada yang namanya Babinsa dan Babin Kaptipas. Ini yang semua perangkat itu yang kita pakai sekarang ini. Dan memang kalau nanti kita di dashboard kita sudah sampai ke level RT itu memudahkan sekali Pak. 1 RT itu berapa sih yang kena katakanlah 2 tahun langsung dikurung udah. 2 minggu itu aja sembuh. Nah sudah. Buka lagi udah aman. Tapi ya itu memang harus levelnya level mikro, jangan sampai kita mau lockdown 1 kota padahal yang terkena hanya misalnya 5 RT kan nggak lucu juga. Dari angka-angka yang kita lihat di Jawa Tengah kemarin yang sudah disuntik vaksin, itu kelihatan sekali dropnya, angka kematian untuk nakesnya drop sekali. Nah ini kita harapkan juga sama, yang non-nakes kalau sudah nanti kita suntik, ini akan menurunkan kasus aktif yang ada di sebuah daerah. Saya kira pendekatan kita itu. Dan juga tadi saya sampaikan di awal bahwa memang vaksinasi ini pendekatan kita adalah pendekatan herd immunity, pendekatan klaster, pendekatan kelompok-kelompok yang memiliki mobilitas tinggi, interaksi tinggi. Ini kita dahulukan. Bukan karena yang lain tidak penting, enggak. Karena memang kita ingin mendapatkan kekebalan komunal yang maksimal. Kemudian mengenai distribusi vaksin, saya kira kalau yang pertama dulu memang kita ratakan dari Sabang sampai Merauke, ini pun juga akan tetap kita ratakan dulu. Saya enggak tahu persentasenya nanti Menteri Kesehatan, tetap semua provinsi diberi semuanya, tetapi yang kita berikan skala prioritas dan apakah kita nanti akan mendapatkan vaksin semuanya? Ya. Karena hitungan kita terakhir kemarin 182 juta yang harus kita vaksin itu memerlukan vaksin kurang lebih 426 juta. Hitung yang rusak plus angka ada standarnya WHO ketemu 426. 426 kita mendapatkan komitmen, tapi sekali lagi ini baru komitmen yang terus akan kita kejar agar segera bisa kita ambil barangnya. Jadi karena rebutan 215 negara juga
bukan sesuatu yang gampang. Kadang saya harus telepon presidennya, ya saya telepon pemegang otoritas untuk kesehatan. Tadi pagi saya mendapatkan kabar bahwa 4,6 juta dari AstraZeneca akan datang di akhir bulan atau awal bulan depan ini. Kemudian mengenai testing. Testing itu kalau menurut standar WHO untuk Indonesia ini 38.000 cukup. 38.000. Sehingga kadang-kadang kita mencapai 70, 60, kadang juga 40, itu sebetulnya standarnya 38.000 hitungan dari WHO. Jadi jangan didorong-dorong terus. Enggak apa-apa, sebetulnya kita mengejar tinggi enggak apa-apa, tetapi rata. Jangan sampai hanya di DKI saja. Mestinya semua provinsi itu standarnya standar WHO ketemu sudah. Itu yang terus konsisten kita lakukan. Yang paling penting tepat sasaran. Nah ini kita ini testingnya tidak seperti itu. Ada satu orang yang dites misalnya sampai 10 kali karena sering harus ketemu saya. Nah, itu dites terus. Yang sebetulnya bukan itu. Tes itu yang kira-kira yang memang sasaran betul. Kemudian yang di tracing kita ini juga di lapangan belum baik. Karena tracer yang benar kita baru memiliki 5.000, padahal standar kita yang benar minimal itu 50.000. Ini yang kurang-kurang seperti ini yang ini kita kejar terus. Sehingga kemarin kita sudah pelatihan untuk tracer dari Polri dan TNI untuk mempercepat saja. Ya kalau yang tracer yang ada juga banyak, tapi yang standar tracer betul itu angka yang tadi saya sampaikan. Ada mungkin lebih dari 100.000 yang tracer itu mungkin juga sudah lebih dari, tapi itu bukan kadang-kadang kan, oh yang di tracing itu sebetulnya kan, yang kontak minimal 15 sampai 30 yang dikejar itu. Tapi kadang-kadang kan kita tracingnya itu hanya gak di jalan. Nah itu udah enggak pas betul. Ini yang hal seperti ini yang terus saya sampaikan bolak-balik. Ini ada yang enggak benar yang perlu diluruskan. Kemudian di bulan puasa. Bulan puasa mungkin kita tetap akan vaksinasi yaitu di malam hari. Akan kita lakukan vaksinasi tetap di malam hari. Kemudian yang kedua yang di siang hari yang daerah-daerah yang non-muslim. Akan kita lakukan tetap di bulan puasa. Dan mengenai mudik ini masih dibicarakan dengan antar Menko, apakah seperti tahun lalu, tetapi dari 4 kali kita memiliki libur panjang, long weekend dan libur panjang kemarin, semuanya naiknya lebih dari 40%. Ini yang terakhir yang belum kelihatan. Tapi yang tahun baru dan sebelumnya itu lebih dari 40%. Ini enggak akan, saya sudah ngomong jangan diulangi lagi udah. Jangan diulang lagi. Kita udah 4 kali mengalami, kalau kita ulang lagi kebangetan kita. Hanya modelnya seperti apa itu yang belum bisa kita sampaikan mengenai mudik. Yang berkaitan tadi dengan sosialisasi ya betul memang. Ini memang vaksin ini sosialisasi kita memang hanya menjelaskan vaksin itu aman, vaksin itu halal. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar, 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 enggak mau. Tapi saya lihat tadi, waktu di Tanah Abang, semuanya berbondong-bondong. Karena begitu yang 1 berani, yang 2 berani, yang 3 berani, yang lain ngikuti. Ini yang bagus di situ. Tadi saya lihat, dan waktu saya masuk juga bersorak-sorak karena senang, karena senang divaksin dan karena senang mungkin enggak, bukan ketemu presiden ngapain. Mungkin psikologisnya dari yang dulu enggak, ini memang kurang sosialisasi. Jadi yang dulunya dia enggak mau menjadi mau, sehingga saya enggak tahu terbawa duduk di kursi yang sudah disediakan. Karena kita melakukannya di tempat.
di lokasi. Itu pengaruh sekali saya kira suntikan di lokasi itu penting karena kita kemarin apakah ini dibawa lagi ke GBK ataukah oke kita cari cara-cara yang berbeda-beda sehingga tadi kalau saya lihat setelah yang 1-2 disuntik kemudian melewati temennya gimana nggak apa-apa udah pada mungkin itu pada senang enggak dan memang nggak apa-apa ya. Saya kira nanti dari ini saya kira kampanye dari mulut ke mulut akan muncul menurut saya karena kita jelasin itu kan juga kita jelasin di medsos mereka nggak buka medsos kita jelasin di TV ya mereka pas nggak lihat TV kan juga sulit kadang-kadang. Tapi memang betul sosialisasi itu memang kurang, benar. Yang paling penting memang kesadaran dan memang tidak ingin sanksi ini kita tonjol-tonjolkan itu namanya kan orang disuruh vaksin tapi ditakut-takuti kan itu. Saya kira tidak seperti itu yang kita inginkan. Kesadaran yang baik saya kira yang diperlukan. Pak, kalau vaksin merah putih gimana Pak? Ini kita terus dorong terus agar kita juga nggak bisa neken atau mendorong terlalu kenceng ya karena prosesnya ini tahapannya ada ketemu vaksinnya platformnya berbeda kemudian diberikan ke Bio Farma ada tahapan uji klinis urut-urutannya nggak bisa dikejar-kejar. Pak, kalau Dan ini pengalaman pertama Indonesia membuat vaksin full 100% dari nol sendiri. Vaksin merah putih. Kalau yang lain-lain join, itu lebih mudah. Ini full kita sendiri 100% vaksin merah putih. Pak, hal lain Pak, reshuffle memang akan ada lagi Pak Maret. Oh, enggak ada. Kita ngurus pandemi ini, reshuffle lagi itu siapa lagi, itu. Referensinya siapa, enggak, saya jawab tegas.